Tolong tetap disupport tim ini. Pemirsa, perhelatan olahraga terbesar se-Asia Tenggara SEA Games 2023 telah digelar. Sebanyak 11 negara bersaing untuk menjadi yang terbaik. Lantas seberapa besar kekuatan kontingen Indonesia dalam perhelatan SEA Games yang diselenggarakan di Kamboja ini? Berikut Vloganza bersama Nata Arman dan juru kamera Raga Firdaus dan Muhammad Faisal. Welcome Indonesia. Tunggu bolanya. Iya. Blok sebagai serangan. Dari panjang lagi kuning gol. Pemirsa Vloganza, olahraga terbesar se-Asia Tenggara atau SEA Games 2023 saat ini sudah digelar di Kamboja. Harapan besar tergantung kepada para atlet yang saat ini sedang memperjuangkan Indonesia guna mengharumkan bangsa negara di kancah internasional. Adapun Indonesia datang untuk mempertahankan prestasi dalam perhelatan SEA Games 2023. Lantas, seberapa kuatkah kekuatan kontingen Indonesia dalam perhelatan SEA Games 2023? Untuk itu, saksikan Vloganza bersama saya, Nata Arman, beserta juru kamera Raga Firdaus dan Muhammad Faisal. Mari kita cari tahu. Negara Kamboja untuk pertama kalinya menjadi tuan rumah dalam pelaksanaan SEA Games tahun 2023 yang mana dilaksanakan pertanggal 5 Mei sampai dengan 17 Mei 2023 dengan memperlombakan sebanyak 36 cabang olahraga. Sebanyak 11 negara bersaing untuk memperebutkan juara dan juga medali dalam perhelatan SEA Games tahun 2023. Kemudian untuk pelaksanaan sendiri diselenggarakan di Kota Phnom Penh, yang juga untuk pelaksanaan lokasi venue ini berlokasikan di Marodok Tekno yang sekaligus menjadi lokasi penutup maupun pembuka dari SEA Games 2023. Indonesia datang untuk mempertahankan prestasi yang mana pada tahun 2019 yang lalu Indonesia hanya mampu bertahan di posisi ketiga klasemen. Sementara untuk saat ini Indonesia ditargetkan mampu mencapai meraih medali emas sebanyak 60 medali. Kemudian sebanyak 599 dan juga 230 official team diterjunkan dalam SEA Games 2023. Adapun cabang olahraga yang dipertandingkan adalah sebanyak 31 cabang olahraga dari 36 cabang olahraga. Namun tentunya ada juga beberapa cabang olahraga unggulan yang berpotensi meraup medali emas. Yang pertama adalah sepeda, kemudian karate, silat, dan juga angkat besi. Di SEA Games di Vietnam, kita memperoleh saat itu medali 69 emas. Dan peringkat kita di peringkat ke-3. Nah, sekarang mestinya lebih dari itu. Saya minta emasnya di atas 69. Peringkatnya juga di atas 3. Pilihannya hanya ada 2, peringkat 1 atau peringkat 2. Jadi kita sebagai prajurit, saya akan mencoba semaksimal mungkin untuk meraih target tersebut. Tapi tadi saya juga laporkan ke Bapak Presiden, target kita di 60 medali itu dengan perolehan peringkat di 3 sebenarnya hitungan kita. Jadi semoga motivasi dan target dari Bapak Presiden tetap kita jadikan acuan. Dan juga maksimal untuk atlet-atlet dan kontingen Indonesia ini bisa meraih lebih dari segitu. Pundi-pundi medali emas terus bertambah. Hingga kini medali emas terus dikoleksi kontingen merah putih. Sejumlah cabur yang di luar prediksi juga mampu mempersembahkan medali emas, seperti cabur baru di ajang SEA Games, yakni Kun Bokator, sebuah olahraga bela diri asal Kamboja. Peluang untuk finish di posisi 3 klasemen pun masih terbuka lebar. Nah, pemirsa, sekarang saya akan bertanya secara langsung dengan salah satu pengamat olahraga. Di sisi saya sudah ada Bung Fritz Simanjuntak lagi ngopi nih. Hai. Halo, Bung. Selamat siang. Apa kabar? Halo
Halo Nata, baik-baik, sehat-sehat. Kamu juga sehat ya. Selamat Hari Raya. Siap. Ya. Bung, kita mau nanya nih seputar Ya. SEA Games 2023 yang diagendakan di Kamboja ya. Ya. Ini kan Indonesia memiliki target untuk Nah, meraih posisi 3 lagi nih, betul. minimal ya. Ya. Ini tanggapan Bung itu seperti apa? Sebetulnya dari pidato presiden itu terlihat ada sindiran. Ya. Sindirannya apa? Udah 2 tahun kita ini ngapain aja? Kok 2 tahun lalu kita posisi 3, sekarang posisi 3 juga gitu loh ya. Jadi presiden mengharapkan posisi 2 dan 1. Bahas seputar sepak bolanya nih. Jadi Wah, kan ini seru. sekarang ini kan dipegang oleh pelatih lokal ya. Terus juga pemain naturalisasi tidak ada. Seperti apa kekuatan powernya dan mampukah timnas ini bisa mendapatkan medali emas? Saya cukup kenal Pak Indra, berapa kali ngobrol sama dia, ya, dan melihat prestasinya sebelumnya dan cara dia menganalisa berbicara. Satu hal yang saya lihat dari Pak Indra itu adalah dia punya insting menang gitu ya. Dia tahu apa yang akan saya lakukan untuk tim saya supaya bisa menang. Dan jadi bukan hanya soal strategi, bukan soal taktik. Pada tahap tertentu pelatih itu harus punya insting yang Sepak bola menjadi kekuatan Indonesia dalam SEA Games edisi ke-32 ini. 3 kemenangan beruntun diraih Beckham Putra dan kawan-kawan. Indonesia sukses membungkam Filipina 5 gol tanpa balas. Lanjut berhasil mengalahkan Myanmar 3-0. Dan di laga ketiga, Garuda Nusantara kembali unggul 3-0. Semua tak lepas dari peran penting sang pelatih Indra Syafri. Mengucapkan syukur alhamdulillah 3 match 3 menang dengan 11 gol tanpa kebobolan dan juga alhamdulillah mengantarkan kami untuk tim yang pertama masuk semifinal. Tentu mereka sudah bekerja keras dan alhamdulillah juga sampai hari ini tidak ada laporan yang cedera. Ini yang paling penting sekali. Di SEA Games tahun 2023 kali ini merupakan kesempatan kedua bagi Indra Syafri untuk membawa timnas Indonesia untuk bisa mendapatkan medali emas. Karena pada tahun 2019 yang lalu Indonesia hanya mampu mendapatkan medali perak saja. Sementara untuk saat ini juga sebanyak 20 pemain dikerahkan, namun ada beberapa juga dari mereka yang baru saja berkiprah di Liga Internasional. Kemudian, ada pun perbedaan yang juga sangat spesial pada tahun ini, tidak ada pemain naturalisasi seperti tahun kemarin, yang mana pada tahun kemarin skuad Garuda diperkuat dengan Mark Klok atau pemain dari naturalisasi. Sementara yang terakhir adalah diharapkan Indonesia mampu meraup sebanyak-banyaknya medali emas, terutama di ajang sepak bola Indonesia. Kebetulan aku dukung angkat besi sih, soalnya aku suka sama Mas Rahmat Erwin. Oke. Karena suka doang atau kenapa? Atau ada prestasi lain? Kebetulan setahu aku cabang angkat besi itu sering menang kan ya di SEA Games, terus sering memberikan kontribusi emas ke Indonesia. Jadi kayaknya sih aku positif bakal dapat emas lagi sih kayaknya. Di cabang olahraga karate sih. Kenapa? Berpotensi aja, negara kita tuh banyak menyumbang medali dari tahun-tahun yang kemarin, Kak. Oke, karate ya. Ya. Oke, mungkin harapannya di bawah kepemimpinan Menteri Olahraga yang baru nih. Harapannya semoga lebih baik aja ke depannya, terus kayak menciptakan prestasi-prestasi baru gitu, Kak. Nah, kira-kira Masnya mengunggulkan cabang olahraga apa? Kalau saya sih khususnya di bola ya. Kenapa? Karena pelatihnya udah memakai pelatih lokal dari Indonesia, Indra Syafri namanya. Oke. Kemudian harapannya nih buat timnas Indonesia, apalagi kan sekarang di bawah Menteri Olahraga yang baru. Ya. Harapan saya ya tetap nomor 1 lah, tetap dapat juara 1 di dalam lomba SEA Games ini. Dan yang terpenting tetap kompak, tetap solid, dan harus jaga kesehatan dan sebagainya.
Meskipun Indonesia harus absen di 5 cabang olahraga, namun tentunya di bawah nakoda Menteri Pemuda Olahraga yang baru, Dito Aryo Tejo, diharapkan mampu meraih medali emas sebanyak 60 target dan juga lagu Indonesia Raya dapat selalu berkumandang dalam perhelatan SEA Games tahun 2023. Demikian Vloganza bersama saya Nata Arman bersama juru kamera Raga Firdaus dan Muhammad Faisal. Sampai jumpa di Vloganza berikutnya.